Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa qattafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini untuk bisa bermajelis di tempat yang insyaallah mendapatkan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Afwan, untuk ustadzah minta tolong tombol kipasnya dimatikan ya. Ada 3 kotak, yang paling kiri isi 2, nanti yang paling sebelah kiri tombolnya. Paling pinggir sebelah kiri. Ada 2 yang sebelah kiri. Sudah. Baik, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan materi kajian kita di dalam pekan muqaddimah kajian intensif taksil dan tashil ulum syar'i yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sabilun Najah Sri Bawono. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu penghalang dari mendapatkan ilmu syar'i. Pada pertemuan kita yang kemarin, kita telah membahas tentang apa saja keutamaan dan juga pembagian dari ilmu syar'i. Ada satu yang tersisa yang kemarin belum kita bahas, yaitu yang berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu syar'i. Adapun hukum mempelajari ilmu dunia, maka sebagaimana ilmu dunia ada yang mubah dan juga ada yang diharamkan, maka hukum asal mempelajari ilmu dunia yang mubah adalah hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Meskipun mubah, seseorang tetap disyariatkan untuk bersemangat di dalam mempelajarinya. Karena mempelajari tentang kedokteran, mempelajari tentang pertanian, mempelajari tentang otomotif, mempelajari tentang peternakan, dan yang lain sebagainya, bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka seseorang dianjurkan untuk bersemangat pula di dalam mempelajarinya. Akan tetapi porsi yang harus diberikan tidaklah sebesar porsi seseorang tatkala dia menuntut ilmu syar'i. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun mempelajari ilmu syar'i, maka para ulama kita mengatakan hukum mempelajarinya adalah fardu. Mempelajari semua ilmu syar'i hukumnya adalah fardu. Nabi SAW mengatakan,
talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu syar'i adalah fariidah, sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus bagi setiap muslim. Dan fardu ini terbagi menjadi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Mempelajari ilmu syar'i terbagi menjadi dua. Ada kalanya fardu ain dan yang kedua ada kalanya fardu kifayah. Taib, yang dimaksud dengan mempelajari ilmu syar'i dan hukumnya adalah fardu ain adalah segala pembahasan ilmu yang menjadikan agama seseorang itu tegak dengannya. Baik. Hukum mempelajari ilmu. Yang pertama, ada kalanya ilmu itu ilmu syar'i. Yang kedua, ada kalanya ilmu duniawi. Ilmu duniawi hukum asalnya adalah mubah, akan tetapi bisa menjadi haram apabila ilmu tersebut memudaratkan. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu syar'i. Hukum mempelajari ilmu syar'i secara asal adalah fardu. Fardu artinya wajib. Fardu terbagi menjadi dua. Ada kalanya fardu ain, yang kedua ada kalanya fardu kifayah. Fardu ain semua orang wajib mempelajarinya. Adapun fardu kifayah sebagian orang apabila sudah mempelajarinya dan cukup, ya, apabila sebagian orang telah mempelajarinya dan cukup, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Apabila ada yang mempelajarinya tapi belum cukup, maka belum gugur kewajiban. Ya, apabila ada seseorang mempelajari ilmu tentang fardu kifayah, ternyata dia belum faham, maka masih belum gugur kewajiban bagi semuanya. Mempelajari ilmu yang hukumnya fardu ain adalah ma la yasa'ul muslimu jahluhu. Ma la yasa'u al-muslimu jahlahu, atau ma la yasa'ul muslima jahluhu, adalah perkara-perkara yang seorang muslim itu tidak boleh bodoh di dalamnya. Tidak boleh bodoh di dalamnya. Yang pertama, di dalam perkara akidah. Yang kedua, di dalam perkara ibadah. Yang ketiga adalah dalam perkara muamalah. Perkara akidah yang tidak boleh bodoh seorang muslim adalah tentang 5 atau 6 rukun iman. Perkara ibadah yang tidak boleh bodoh, yang paling utama adalah sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji. Bagi yang hendak berhaji. Zakat bagi yang hendak berzakat.
Jadi 6 rukun iman itu orang nggak boleh bodoh, nggak boleh nggak paham. Secara global ya Pak, secara umum seseorang itu tidak boleh tidak tahu tentang rukun iman karena hukumnya adalah wajib. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani 6 rukun iman. Apa 6 rukun iman tersebut? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan ini bukan hanya sekedar pengakuan saja, akan tetapi seseorang benar-benar bisa merefleksikan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan belaka. Apakah jenengan beriman kepada Allah? Iya, beriman kepada Allah. Bagaimana bentuk keimanan jenengan kepada Allah? Ini poin yang kedua, pertanyaan yang kedua ini sangat sering sekali kita tidak bisa menjawab. Menunjukkan kepada kita masih memiliki kewajiban yang belum gugur, yaitu untuk memahami 6 rukun iman. 6 rukun iman. Iman kepada takdir misalnya. Apa yang harus kita imani tentang takdir Allah? Untuk menjawabnya kadang kita masih berpikir. Bahkan yang kita yakini pun kita tidak tahu terkait tentang iman kepada takdir. Yang paling sering adalah pokoknya. Pokoknya saya sudah beriman kepada takdir. Bagaimana pokoknya jenengan tadi beriman kepada takdir? Yaitu tadi pokoknya ya sangat sulit untuk membahasakan, untuk mengungkapkan, sulit untuk menyampaikan. Kenapa sulit untuk menyampaikan? Karena memang hampa. Tidak ada yang diyakini di dalam hati, hanya sekedar klaim belaka. Jadi tidak akan gugur sampai seseorang itu tahu bagaimana dia harus beriman kepada takdir. Ini bukan soal hafalan, saya nggak hafal iman kepada takdir. Yang namanya keyakinan itu beda dengan hafalan. Orang yang yakin tidak hafal pun dia bisa menyampaikan. Beda dengan hafalan. Kalau hafalan orang tidak hafal tidak bisa menyampaikan. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan, tidak diulang-ulang pun dia bisa untuk mengulangi. Maka ini menjadi PR besar bagi kita. Bahwa seharusnya kita benar-benar memperhatikan iman 6 rukun iman. Kemudian yang berikutnya adalah perkara ibadah. Mulai dari sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah perkara-perkara yang wajib. Seseorang tidak boleh bodoh di dalam perkara sholat. Mulai dari sebelum sholat, saat bahkan setelahnya yang wajib. Tidak boleh seseorang tidak mengetahui tentangnya. Mempelajarinya hukumnya adalah wajib. Jangan sampai orang sholat, tahiyat dulu, baru baca Al-Fatihah. Ya, atau rukuk dulu, kemudian sujud, baru kemudian salam. Ini tidak menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak paham tentang masalah sholat. Kemudian yang ketiga adalah muamalah. Muamalah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukumnya wajib bagi siapa? Bagi yang hendak bermuamalah. Hendak bermuamalah. Siapa yang hendak bermuamalah? Kita semua. Loh Ustaz, saya kan nggak jualan. Emang sampean nggak beli? Emang sampean nggak beli? Jadi yang harus paham fikih muamalah itu bukan hanya orang yang jualan saja, tapi orang yang beli, orang yang ingin membeli sesuatu, dia punya kewajiban untuk memahami fikih yang berkaitan dengan muamalah. Jadi baik yang menjual atau membeli punya kewajiban untuk memahaminya. Jadi perkara umum berkaitan dengan akidah. Perkara umum berkaitan dengan ibadah. Perkara umum yang berkaitan dengan muamalah. Jual beli, pinjam meminjam, jasa, hutang, dan yang lain sebagainya, warisan. Ini adalah secara umum wajib untuk dipelajari. Tidak boleh kita bodoh. Konsekuensinya kalau kita bodoh apa jemaah? Kalau kita bodoh tentang 6 rukun iman itu konsekuensinya apa? 1, berdosa. 2, kita terjerumus ke dalam kekeliruan. Sudah pasti, karena kita tidak paham ilmunya, sudah pasti kita keliru. Orang tidak paham tentang bagaimana cara dia untuk berdagang,
sudah pasti banyak ruginya daripada banyak untungnya. Dia pengen menjadi petani atau peternak, tidak tahu ilmunya. Untung atau buntung, lebih banyak buntungnya daripada untungnya. Maka orang kalau dia tidak mengetahui perkara yang global, yang inti dari tiga hal ini, satu, dia berdosa apabila dia tafrid. Tafrid artinya menyepelekan, tidak mau belajar. Ya, apabila dia sudah berdosa, kemudian dia terapkan, ternyata keliru, maka dosanya dibangun di atas keteledoran dia. Ya, di atas keteledoran orang tersebut. Nah, jadi wajib. Dan ini tidak mengenal apa, Pak? Tidak mengenal usia. Selama orang itu sudah baligh, maka wajib. Berarti kalau ada anak-anak belum baligh, wajib tidak, Pak, belajar tentang rukun iman? Wajib tidak ada anak umur 5 tahun belajar tentang rukun iman? Wajib tidak? Wajib. Kan dia belum mukallaf. Para ulama kita mengatakan tidak wajib. Wajibnya mempelajari ilmu yang wajib adalah apabila hukum taklifiyah sudah berlaku untuk dia. Ini secara hukum fikih. Namun bukan berarti seseorang tidak dianjurkan untuk mengajarinya sebelum baligh. Bukan berarti tidak dianjurkan, tidak ditekankan untuk mengajari anak sebelum baligh. Karena Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat saat mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dalam riwayat yang lain bi'ashrin. Pukullah anakmu kalau tidak mau sholat tatkala mereka sudah usia 10 tahun. Usia 7 tahun sudah baligh belum? Belum. Tapi sudah diperintahkan untuk sholat. Perintah untuk sholat ini perintah dari siapa ke siapa, Pak? Perintah dari Nabi ke orang tua untuk orang tua memerintahkan anaknya, atau perintah syariat ke anak-anak? Perintah syariat kepada orang tua. Orang tua baru memerintahkan kepada anaknya. Jadi memerintahkan anak untuk sholat usia 7 tahun wajib bagi orang tua. Tapi anak kalau di usia itu belum mau sholat, dia tidak ada hukum. Ya, tidak ada hukum. Demikianlah kejelian para ulama di dalam menjelaskan hukum Islam. Jadi belum wajib, tapi sudah mulai diajari. Kenapa? Karena sudah diperintahkan untuk sholat. Kalau dia belum paham untuk sholat, bagaimana dia bisa mengerjakan sholat? Jadi usia 7 tahun, orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan, ya, punya kewajiban untuk mengajarkan. Anak belum punya kewajiban untuk mempelajari. Anak belum punya kewajiban untuk mempelajarinya. Tapi orang tua yang harus memerintahkan, orang tua memberikan contoh. Kalau sampai usia 10 tahun belum mau sholat, maka diperintahkan untuk dipukul. Nah, ini hukum apa, Pak? Fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah yang pertama adalah rincian dari 3 ilmu tersebut. Rincian ilmu akidah, rincian fikih sholat, rincian fikih puasa, rincian fikih zakat, rincian fikih haji, rincian fikih muamalah, ini hukumnya fardu kifayah. Ya, rinciannya hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang kedua adalah ilmu wasilah. Kemarin kita sudah pelajari, ya, ada namanya ilmu apa? Wasilah. Ilmu wasilah mencakup apa? Ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, muhadatsah, apalagi usul fikih, mustalah hadis, ulumul Quran,
matnul lughah, arud, itu namanya ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya bagaimana? Kalau ada orang yang sudah mempelajari, faham, cukup, maka gugur. Kalau satu Sri Bawono gitu ya, satu Bandar Sri Bawono, tidak ada yang belajar bahasa Arab kecuali 2 orang. Sudah cukup atau belum, Mbak? Gugur dari yang lain atau belum? Dilihat dulu, 2 orang ini belajar bahasa Arab faham atau tidak? Ayo kamu mubtada khobar. Mubtada khobar ini gorengan opo? Enggak paham. Maka belum gugur dari yang lain. Harus belajar lagi. 2 orang ini enggak paham-paham, tambah cari orang yang lain untuk menggugurkan apa? Menggugurkan kewajiban. Itu namanya fardu kifayah. Kalau ada satu jenazah, semua kampung tidak ada yang bisa untuk mengurusi jenazah tadi dengan benar. Tidak ada yang bisa. Maka semuanya apa? Semuanya berdosa. Kalau sudah ada yang ngurusi sesuai dengan sunnah dan benar, sah, maka gugur kewajiban dari yang lain. Nah, ini namanya ilmu fardu kifayah. Baik, kalau belajar Al-Qur'an, Pak. Belajar Al-Qur'an fardu ain atau fardu kifayah, Pak? Fardu ain. Yang mana yang fardu ain? Semuanya atau sebagian? Sebagian. Nah, sebagiannya yang mana, Pak? Sebagiannya yang mana? Jawabannya, membaca Al-Qur'an yang hukumnya fardu ain hanya Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah saja. Tidak ada yang wajib kecuali Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah berkaitan dengan sholat. Yang lain fardu atau tidak? Tidak fardu. Sunnah. Semuanya fardu. Semuanya fardu. Yang ain adalah apa? Al-Fatihah. Ya, yang ain adalah Al-Fatihah. Terus hafal Al-Fatihah, berarti aku hafal. Nggak bisa seperti itu. Al-Fatihah semuanya harus bisa, harus benar. Kalau surat Al-Baqarah wajib atau tidak? Saya menghafal surat Al-Baqarah. Nah, wajib atau tidak, Pak? Harus ya. Nah, jenengan wajib tidak hafal surat Al-Baqarah, Pak? Wajib tidak? Hah? Gugur, yang lain kan sudah hafal. Yang lain sudah hafal, maka gugur dari jenengan. Kalau misalnya jenengan mau hafal surat Al-Baqarah, boleh atau tidak? Ya boleh. Ini namanya fardu kifayah. Nah, itu adalah terkait tentang pembahasan kemarin yang masih tersisa. Kita masuk kepada materi pada malam hari ini, yaitu apa tadi temanya? Penghalang dari mendapatkan ilmu syar'i. Penghalang dari mendapatkan ilmu syar'i ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami sarikan dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullahu taala. Beliau sudah meninggal dunia. Termasuk di antara salah satu di antara ulama yang memiliki karya tulis yang cukup banyak, baik di dalam bidang ilmu, sunnah, kemudian di beberapa bidang ilmu yang lainnya. Salah satu di antara ulama yang tersohor di Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Jadi ada beberapa penghalang dari seseorang itu bisa memperoleh ilmu syar'i. Ya, ada beberapa penghalang seseorang itu bisa memperoleh ilmu syar'i. Ini harus benar-benar kita perhatikan. Kenapa? Karena ilmu adalah salah satu di antara perkara yang sangat berharga di dalam kehidupan seseorang. Kalau seseorang itu berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan segala macam rintangan dalam proses mencari rizki, yang mana rizki itu sebenarnya untuk kebutuhan duniawinya saja, makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, yang itu semuanya ternyata secara kedudukan lebih rendah daripada ilmu, lantas bagaimana posisi kita di hadapan ilmu? Kalau mau mencari nafkah saja kita harus berusaha menyingkirkan segala macam gangguan, bagaimana kalau kita mau mencari ilmu? Maka kita harus singkirkan berbagai macam bentuk gangguan, penghalang dari mendapatkan ilmu. Ini bukan cuma anak-anak saja, tapi kita sebagai orang tua juga punya kewajiban yang sama. Karena kita juga punya kewajiban untuk
menuntut ilmu syar'i. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara perkara yang sering kali terjadi adalah rute menuju surga seringkali terputus di tengah jalan. Ini sering sekali kita jumpai ma'asyiral muslimin. Bahkan kadang-kadang dari yang awalnya nyantri terputus. Dari kemarin yang kita sebutkan ma'asyiral muslimin, ya, Abu Ma'syar, salah satu di antara ulama, mantan ulama ahli hadis yang hidup di abad 272 Hijriah. Coba sezaman dengan Imam Ahmad, sezaman dengan Al-Imam Al-Bukhari, sezaman dengan Imam Muslim, sezaman dengan Al-Imam Abu Dawud, ya, Abu Isa Tirmidzi, ya, Al-Imam Ibnu Majah. Sezaman dengan mereka, ulama-ulama kaliber dunia yang namanya harum sampai zaman sekarang. Abu Ma'syar dulunya adalah seorang ahli hadis tersohor, tapi belakangan terlena sehingga belajar ilmu falak, ilmu perbintangan, dan di akhir hayatnya belajar tentang ilmu sihir, perdukunan. Akhirnya dia pun di akhir masa kehidupannya berhasil membuat sebuah buku yang berkaitan dengan dukun, ya, dengan masalah sihir. Jadi ada rute menuju surga yang seringkali ya Bapak terputus. Ini harus diwaspadai khususnya para penuntut ilmu, ya, para santri, santriwan dan santriwati, atau kita semua, ustadz-ustadznya juga sama, ya, ustadz-ustadznya juga sama. Para pembawa ilmu harus memperhatikan ini, karena seringkali jalan ilmu itu dihiasi oleh para syaitan, supaya orang tidak melanjutkan perjalanannya di dalam ilmu. Sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun menuntut ilmu, kandas, ya, tidak melanjutkan perjalanannya di dalam ilmu. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa saja perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang itu bisa terbelokkan dari jalur ilmu, jalur yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jalur ilmu adalah jalan tol menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jalur tercepat menuju surga. Karena kemarin kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi menuju surga bisa dengan 2 jalur. Jalur ibadah dan juga jalur ilmu. Mana dari keduanya yang paling cepat? Jalur ilmu syar'i. Ya, jalur ilmu syar'i. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 3 pilar kesuksesan seseorang itu dalam menuntut ilmu. Insyaallah besok kita akan bahas terkait tentang kiat-kiat dalam menuntut ilmu syar'i. Bagaimana caranya seseorang itu mudah memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam menuntut ilmu. Karena ilmu banyak, sedangkan umur kita itu terbatas. Umur kita sangat sedikit. Kita harus punya trik dan tips untuk mempelajari ilmu. Insyaallah akan kita bahas besok. Jadi ada 3 pilar utama kesuksesan seseorang itu di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah senantiasa memperhatikan kondisi hati. Ya, benar-benar memperhatikan niat dan memanage ego kita, hawa nafsu kita. Jadi poin utama seseorang itu supaya sampai, tiang utamanya adalah memperhatikan kondisi hati. Yang kedua adalah memperhatikan manajemen diri yang berkaitan dengan alokasi waktu dan juga menentukan skala prioritas di dalam proses menuntut ilmu. Yang ketiga adalah benar di dalam metodologi belajar. Ini yang penting. Ya, benar di dalam metodologi belajar. Bukan hanya modal semangat saja. Jalan dari sini ke Mekah, ya, jalan kaki sampai sana berapa bulan, Pak? 6 bulan. Kalau naik pesawat berapa jam? 9 jam, 12 jam. Mending naik pesawat atau jalan kaki? Rasa diteko nek kuwi. Jelas mending apa? Naik pesawat. 6 bulan seharusnya bisa dipakai buat kerja. Maksimalkan kerja, dapat duit, terbang naik pesawat, ya.
Taib. Ini metodologi. Jadi ada kerja keras, ada kerja katanya orang kerja keras sama kerja cerdas, ya. Sing kadang-kadang sing ora kerja, ora keras, ora cerdas. Ya. Taib. Jadi ini 3 pilar kesuksesan penuntut ilmu. Apa saja penghalang-penghalangnya? Yang pertama adalah fasadun niyah. Tulisannya di sini anomali magnetik dalam niat. Fasadun niyah, rusaknya niat, cacatnya seseorang di dalam niat. Ini salah tujuan dari awal. Nah, ini coba kalau jenengan mau survei, Pak. Yang berhenti di tengah jalan dalam ilmu, kalau jenengan perhatikan, ini menjadi salah satu sebab terbesar. Yaitu seseorang terhantam hatinya, niatnya dengan badai dunia. Makanya Nabi SAW benar-benar memperhatikan ini. Nabi SAW beliau mengatakan innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi SAW mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja innama dalam balaghah menunjukkan uslub hasr, pembatasan. Orang itu hanya akan mendapatkan pahala, mendapatkan perkara sesuai dengan apa yang dia niatkan saja. Kalau dia niatnya dunia, dia akan mendapatkan dunia. Kalau dia niatnya akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat. Lebih tegas lagi Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penghalang terbesar adalah niat. Niatnya siapa ini, Pak? Niatnya penuntut ilmu, niatnya ustadznya, atau niat wali muridnya yang harus diluruskan? Siapa ini? Semuanya. Di dalam proses belajar ada namanya muta'allim, ada namanya pembelajar, muridnya. Murid itu dari bahasa Arab, arada yuridu. Isim fa'ilnya murid artinya orang yang punya keinginan. Ya. Muridnya itu harus meluruskan niatnya. Gurunya harus meluruskan niatnya. Kemudian orang tuanya pun juga harus meluruskan niatnya. Jadi 3 elemen ini harus memiliki niat yang lurus dalam proses menempuh perjalanan ilmu syar'i. Kalau ada salah satu darinya yang tidak lurus niatnya, rusak jalannya, Pak. Kalau 3-tiganya ini niatnya tidak sama, maka perjalanan itu tidak akan pernah sukses. Kalau niatnya beda-beda, ada supirnya, ada kernetnya, ada penumpangnya. Supirnya ngarahnya kemana, Pak? Ngarahnya ke Bakauni. Kernetnya nawarkannya ke Metro. Nah, yang penumpangnya pengennya ke Sidoarjo. Kira-kira bisa sampai tempat atau tidak? Tidak akan bisa. Coba kalau semuanya mulai dari supirnya mengarahkan kemudinya ke satu tempat, satu titik, ke pelabuhan. Kernetnya nawarinya kemana? Ke pelabuhan. Yang naik kendaraan itu juga memang tujuannya ke pelabuhan. Sampai enggak 3-tiganya itu ke pelabuhan, Pak? Sampai. Tapi kalau niatnya sudah beda, apa yang terjadi? Rusak perjalanannya, udur-uduran dalan. Ya. Semuanya tidak akan pernah mencapai tujuannya sendiri-sendiri. Jadi harus seseorang itu meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Bagaimana cara meluruskan niat dalam menuntut ilmu? Yang pertama, seseorang meniatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang murid belajar, dia niatkan bahwa saya belajar agama ini dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadi pejuang syariat Allah Subhanahu wa taala. Gurunya pun juga sama. Tatkala anak muridnya diajari ilmu syar'i, tidak ada yang menjadi tujuannya kecuali apa? Kecuali untuk supaya
anaknya itu bisa, anak muridnya memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang tuanya. Orang tuanya juga penting, ya. Tatkala orang tuanya niatnya sudah berbeda, tidak akan klop dengan perjalanan tersebut. Nah, jadi ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi jangan sampai seseorang itu memiliki niat yang menyimpang di dalam menuntut ilmu. Apa contoh niat yang menyimpang? Satu, gagah-gagahan supaya menang debat. Ya, kalau sudah masuk ke media sosial jadi Syekhul Islam. Ya, padahal untuk baca Qur'annya belum bisa, bahasa Arabnya belum bisa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam media sosial seperti apa, Pak? Wiro Sableng, ya, Sinto Gendeng, ya. Ini apa? Kalau seandainya seseorang tidak memiliki ilmu tapi masuk ke dalam kancah perdebatan. Jadi pengennya apa? Pengennya hanya mendebat orang-orang saja. Ini salah satu di antara niat yang keliru. Yang kedua adalah seseorang itu mengejar status. Nah, ini yaitu dia mempelajari ilmu untuk dihormati. Siap Pak Ustadz. Nah, kalau dipanggil Pak Ustadz kan apa, Pak? Senang. Syekh. Wah, senang kalau dipanggil Syekh. Pak Yai. Ya, senang kalau dipanggil semacam itu. Kamu nggak manggil saya Yai, saya kan Yai gitu ya. Subhanallah. Dipanggil Ustadz atau mendapatkan keuntungan material. Ini menjadi salah satu di antara perkara yang perlu untuk diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu. Makanya Pak, orang berada di jalur, kalau jenengan ke jalan tol itu Pak, kalau sekali jalannya itu benar Pak, maka cepat sampai atau tidak? Cepat sampai. Tapi kalau jenengan salah jalur Pak, mau arahnya ke metro, salah ambil belokan sedikit aja, terus ternyata arahnya ke Bakau, muternya lama atau tidak? Muternya pasti lama. Muternya lama, habis bensinnya iya, kemudian apalagi Pak? Capeknya iya, bayar tolnya, apalagi kalau di Lampung sekalian, mahal. Ini makanya kalau masuk ke dalam jalur tol menuju surga lewat ilmu, kalau benar cepat nyampenya, kalau salah ya cepat nyampenya. Nyampe di mana Pak? Di neraka. Semoga Allah menjaga kita semua. Kemudian yang kedua adalah hubbuz zuhur, cinta popularitas. Ini penghalang yang kedua. Tadi kan pilar ilmu itu ada berapa Pak? 3. Yang pertama manajemen kolbu, memperhatikan kondisi hati. Ini yang pertama tadi. Apa perusak hati ini? Yang pertama tadi salah niat, yang kedua adalah hubbuz zuhur. Ini termasuk di antara kekeliruan juga di dalam niat, perusak niat, yaitu seseorang mencintai popularitas, ya, hubbuz syuhrah, ya, senang untuk menjadi terkenal. Subhanallah. Dan ini sangat berbeda dengan orang-orang soleh terdahulu. Nah, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau mengungkapkan sebuah ucapan. Beliau mengatakan akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin hubbus sultati wat tasaddur. Kata beliau, perkara yang paling akhir hilang dari hatinya orang-orang yang saleh adalah senang kekuasaan dan senang popularitas. Orang soleh, ahli ibadah, senang ibadah, apapun itu ibadahnya, mulai baca Qur'annya, dikaruniai suara yang bagus, kemudian punya ilmu, sering ceramah, atau punya akun gitu ya, akun YouTube, akun Facebook, akun Instagram dan yang lain sebagainya. Ini menjadi fitnah terbesar, yaitu hubbus sultati wat tasaddur, cinta untuk mendapatkan kekuasaan dan juga senang untuk apa? Senang untuk dikedepankan oleh manusia, disuruh di depan, ya, disuruh di depan. Nah, kata
Syekh Abdul Aziz As-Satahan, beliau mengatakan wa kana salafu, dan adalah para salaf, ab'adan nasi an hubbi syuhrah. Mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari mencintai popularitas. Ini juga menjadi apa, Pak? Menjadi pengingat buat kita semua, khususnya orang tua ya, Pak. Dalam kondisi di mana ustadz zaman sekarang itu beda dengan ustadz zaman dulu. Kalau zaman sekarang ustadz, apalagi kalau sudah LC, MA, ya, kemudian doktor, maka akan mendapatkan fasilitas yang beda dengan ustadz kampung. Sehingga ini menjadi motivasi terbesar orang tua, bagaimana anaknya menjadi apa? LC, lucu-lucu gitu, MA, dan yang lain sebagainya. Padahal Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, dzukirtu wala uhibbu an udhkar. Saya itu tenar, tapi saya nggak senang. Subhanallah. Tenar, tapi apa? Tidak senang. Memang orang itu seperti itu loh, Pak. Kadang-kadang memang dia itu tidak senang tenar, tapi qadarullah apa? Tenar. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam hadis yang masyhur, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah itu kalau cinta sama seseorang, Allah akan panggil Jibril. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku senang sama si fulan, mencintai fulan. Wahai Jibril, engkau harus mencintainya. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun senang cinta sama si fulan tadi. Kemudian Jibril akan memanggil semua penduduk langit. Jibril akan mengatakan, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka wahai kalian para malaikat, cintailah si fulan juga. Subhanallah. Orang kalau dicintai Allah, semua penduduk langit apa, Pak? Cinta. Kemudian dalam akhir hadis dikatakan, "Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh." Kemudian manusia pun akan menerima orang tersebut. Kalau ngasih nasihat yang diterima, ngasih saran yang diterima, ngasih pengertian yang diterima, qabul. Ya, qabul di dunia. Kadang-kadang ada orang itu nggak pengen terkenal, seperti Uwais Al-Qarani, salah seorang di antara mukhadram dari daerah Yaman, dari daerah suku Qaran, Al-Qarani, ya, sebagian orang bacanya Al-Qarni. Al-Imam Al-Zahabi dan sebagian para ahli sejarah mengatakan dalam salah satu bacaan yang masyhur Al-Qarani dengan memfathah huruf ra. Uwais Al-Qarani tidak terkenal dan tidak pengen apa, Pak? Tidak pengen dikenal. Tapi subhanallah, Nabi SAW belum pernah ketemu dengan Uwais, sudah mengenal siapa, Pak? Uwais Al-Qarani. Padahal seorang pemuda tidak dikenal oleh bangsanya, hanya sekedar orang tukang ngarit. Karena kalau sudah selesai melakukan perjalanan, maka kabilah itu akan istirahat, yang bersihkan hewannya, kemudian yang nyarikan rumputnya Uwais. Tidak dipandang sama sekali, tapi dicari oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dicari, minta apa? Minta doa. Karena saking mustajabnya doanya Uwais. Pengennya nggak dikenal. Karena setelah itu tidak diketahui Uwais jalannya kemana itu tidak diketahui. Sama seperti Ayyub As-Sikhtiyani. Dzukirtu wala uhibbu an udhkar. Saya itu terkenal, tapi saya nggak pengen apa? Disebut-sebut. Tapi yo wis kadung yo piye gitu ya. Taib, apakah hanya sekedar omongan saja? Tidak. Syu'bah mengatakan, "Rubbama dhahabtu ma'a Ayyub li hajatin fala yad'ani amshi ma'ahu wa yakhruju minha huna wa ha huna likay la yuftana lah." Kata Syu'bah, saya itu pernah nemani Ayyub As-Sikhtiyani. Kalau dia jalan, dia akan buru-buru supaya enggak kekejar sama saya. Terus tiba-tiba dia belok kanan, tiba-tiba belok kiri supaya tidak diikuti oleh saya. Subhanallah. Enggak pengen apa, Pak? Diikuti. Nah, kalau sekarang mencari apa? Pengikut. Ya, sekarang mencari apa? Mencari pengikut. Hammad, kalau disebutkan Hammad ada dua di kalangan salaf. Yang pertama Hammad ibnu Yazid, yang kedua Hammad ibnu Salamah. Di dalam kitab ini enggak disebutkan Hammadnya siapa. Kuntu amshi ma'ahu fayakhudhu fi tariqin inni la a'jabu kaifa yahtadi laha firaran minan nasi ayyuqala hada Ayyub. Katanya Hammad, tadi Anda sebutkan antara Hammad ibnu Yazid atau Hammad ibnu Sulaiman. Beliau mengatakan, saya kalau jalan sama Ayyub, saya tuh heran. Kok
bisanya dia tahu di sini tuh ada jalan? Jadi dia itu melewat kebun, bahasa kita Pak sekarang, lewat kebun busuhan, supaya manusia tidak tahu kalau ternyata Ayub sedang keluar rumah. Ya, supaya manusia tidak tahu kalau Ayub sedang keluar rumah. Jadi tidak tersohor, supaya tidak diketahui oleh masyarakat, menyembunyikan dirinya sampai seperti itu. Nah, Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah taala, imam yang sangat terkenal dunia. Beliau mengatakan, uridu an akuna fi syi'bin di Makkah. Kemudian hatta la u'raf wa qad bulitu bisyuhrah. Saya itu pengen banget tinggal di pedalaman kota Makkah. Syi'b itu artinya jalan setapak yang berada di antara pegunungan. Ya, di antara pegunungan. Saya itu pengen tinggal di daerah-daerah yang tidak ada banyak orangnya. Kata beliau, hatta la u'raf, supaya saya itu enggak dikenal. Wa qad bulitu bisyuhrah. Saya sedang diuji oleh Allah dengan ketenaran. Jadi mereka itu bagaimana caranya supaya tidak tenar. Semoga Allah mengampuni kita semua yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ketenaran. Nah, kemudian salah satu di antara ucapan Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala, beliau pernah dipuji oleh manusia. Kemudian beliau menyampaikan kepada muridnya, ya Abu Bakar, idza 'arafa ar-rajulu nafsah fama yanfa'uhu kalamun nas. Seseorang itu kalau sudah tahu tentang dirinya, hakikat dirinya, dia itu sadar dirinya siapa, maka tidak akan bermanfaat sanjungan manusia. Orang kalau sadar dirinya itu siapa, maksiatnya, dosanya, kewajiban dia untuk ibadah, kemaksiatannya, dan yang lain sebagainya, mau dipuji sebanyak apapun tidak akan berpengaruh kepada hatinya. Tetap dia merasa bahwa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita adzan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Shallallahu wasallam ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ba'd. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang bisa menghalangi kita dari mempelajari dan juga mendapatkan ilmu adalah dua perkara besar di dalam hati manusia. Yang pertama adalah kibr, yaitu sombong. Kemudian yang kedua adalah rasa malu, yaitu haya. Keduanya, ma'asyiral muslimin, menjadi penghalang terbesar seseorang dari menuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau membuat sebuah bab, babun al-haya'u minal ilm, bab rasa malu dari ilmu. Kemudian beliau membawakan ucapan Mujahid ibnu Jabr rahimahullahu ta'ala.
Di mana Mujahid mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirin. Tidak akan pernah memperoleh ilmu dua jenis manusia. Yang pertama orang yang malu, yang kedua orang yang sombong. Kenapa duanya nggak bisa mendapatkan ilmu? Ya karena malu, yang kedua sombong. Orang yang malu dia tidak mau maju ke depan. Kalau dia tidak paham, tidak mau bertanya. Kalau dia tidak mengetahui ilmu, dia malu untuk hadir di majelis ilmu. Semuanya didasari oleh rasa malu, sehingga dia tidak bisa untuk belajar. Tidak mau praktek dan yang lain sebagainya. Yang kedua, orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya sudah bisa, dirinya sudah pinter. Makanya tidak perlu lagi belajar. Akhirnya tidak bisa mendapatkan ilmu. Makanya salah satu di antara ucapan yang indah adalah ucapan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan, ya, ni'man nisaul ansar. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita dari kalangan Ansar. Lam yamna'hunnal haya'u min an yas'alnal ilm. Atau kama qala. Rasa malu tidak pernah menghalangi mereka dari bertanya tentang ilmu. Jadi mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempertanyakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan wanita, dan mereka tidak malu. Ini menunjukkan salah satu di antara pintu ilmu adalah bertanya dan menghilangkan rasa malu. Ya, Ummu Sulaim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Bukhari, Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahyi min al-haq, fahal 'ala al-mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Wahai Rasulullah, kata Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah tidak pernah malu dari kebenaran. Jadi beliau kasih muqaddimah. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah wanita itu juga punya kewajiban mandi wajib kalau seandainya dia mimpi basah? Ini perkara yang berkaitan dengan wanita ditanyakan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa orang yang menghancurkan rasa egonya, rasa sombongnya, kemudian rasa malunya, maka dia akan mendapatkan ilmu. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang bisa untuk membatasi seseorang, menghalangi seseorang dari ilmu adalah meninggalkan halaqah ilmu. Tidak mau hadir di majelis ilmu. Kalau sekarang alasannya apa, Pak? Alasannya bisa lewat YouTube. Alasannya bisa lewat Facebook. Oh, kalau di YouTube, di Facebook kan ustadznya malah ustadz yang doktor, ya, ustadznya ustadz yang ilmunya sudah luas. Iya, itu bagi orang yang bisa fokus. Sekarang kalau orang model kita, Pak, kita buka YouTube, atasnya Ustadz Firanda, bawahnya viral. Wah, itu viral. Ada ular kakinya 5. Mana yang diklik habis itu, Pak? Padahal mau bahas perkara yang besar. Sudah melihat 1 jam 20 menit. Wah, jangan suwi Ustadz Firanda ini. Nantilah klik apa? Yang bawah dulu. Ternyata dibohongi. Ya, ternyata apa? Dibohongi. Nanti habis diklik atasnya, muncul lagi bawahnya. Viral. Viral. Akhirnya tidak jadi apa? Tidak jadi belajar. Itu dari HP-nya. Belum dari faktor luar. Faktor apa? Eksternal. Lagi lihat kajian, dirusui sama anaknya. Kemudian ada tamu, ada telepon, dan yang lain sebagainya. Menjadikan seseorang tidak fokus. Ya. Makanya tatkala seseorang belajar di majelis ilmu, ada majelis ilmu, memanfaatkan tempat tersebut, lebih berkah ilmunya. Ya, lebih berkah mendatangi ilmu. Makanya para orang hikmah dulu mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Datang ke majelis ilmu lebih berkah. Makanya kenapa orang itu lebih senang datang kemana, Pak? Stadion.
Dari mana? Dari Indonesia terbang ke mana sekarang? Amerika, ya ke Amerika. Mau lihat apa Piala Dunia, subhanallah. Duitnya berapa itu Pak tiketnya? Kok jenengan tahu Pak? Rencana pesen kemarin ya? Misalnya 12 juta. Terus kemudian itu belum urusan paspornya ya toh Pak? Amerika itu termasuk negara yang harus pakai visa. Ya, benar ya? Pakai visa. Belum nanti biaya pulangnya, pakai tiketnya. Terus di sana beli jersey-nya atau tidak, Pak? Pakai jersey. Mau jenengan Brazil sama Inggris pakai jersey apa? Lampung. Lagi aku pokoknya ra dukung sopo-sopo iki. Pokoknya saya menang tak dukung. Nah, ini kan tidak bisa. Di sana belum makannya, belum kendaraannya. Butuh apa, Pak? Biaya yang besar. Kenapa itu semua dilakukan, Pak? Karena beda nonton bola langsung dengan yang di TV. Beda atau sama? Beda. Lebih jingkrak-jingkraknya lebih heboh yang mana, Pak? Lebih yang di apa itu stadion. Jadi kan jingkrak-jingkrak jam loro wengi loh, Pak. Jam telu bengok-bengok seneni tonggo. Tapi kalau di stadionnya langsung kan enggak, ya. Tidak ada yang senangnya bareng-bareng. Ya, senangnya apa? Bareng-bareng. Di majelis juga sama. Lebih enak kita duduk di sini, ya, kemudian mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah dan yang lain sebagainya. Tapi apa yang hilang tanpa halaqah ilmu? Orang kalau enggak menghadiri halaqah ilmu itu apa yang hilang? Satu, meniru adab dan juga ketawaduan guru secara langsung. Ya, kalau seseorang itu tidak hadir di majelis ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ini. Yang kedua adalah keberkahan. Doa malaikat yang menaungi majelis ilmu. Kemudian ketiga adalah fokus. Nah, ini yang paling penting. Fokus yaitu lingkungan yang memaksa kita terlepas dari distraksi duniawi. Kalau kita berada di rumah, sudah fokus kita apa? Hilang. Tidak akan fokus di dalam ilmu. Kemudian yang berikutnya, di antara perkara yang menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu berkaitan dengan majelis ilmu adalah at-tasyaghul atau al-i'tidhar bi kathratil ashghal. Seseorang, bahasa kita adalah pura-pura sibuk. Wah, saya ini afwan, nggak bisa hadir di majelis ilmu, harus A, harus B, harus C. Ya, ini menjadi apa, Pak? Menjadi salah satu nasihat buat kita. Kesibukan terbesar seorang penuntut ilmu, ada kesibukan terbaik dan terbesar seorang muslim adalah menuntut ilmu. Jadi sibuk terbaik dari seseorang itu sibuk dengan ilmu, sibuk dengan baca, sibuk dengan meneliti, sibuk dengan menelaah, sibuk dengan menghafal, menyimak. Itu adalah kesibukan yang paling utama. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah mengabaikan tadarruj, yaitu tidak memperhatikan gradasi pembelajaran. Yang namanya belajar itu harus berjenjang. Tidak bisa orang tiba-tiba langsung naik ke lantai 10. Yang namanya belajar tidak ada lift, harus naik tangga. Ya, harus naik apa? Harus naik tangga. Ini semuanya, baik itu santri ataupun jamaah yang ingin mendapatkan ilmu, tidak bisa langsung tiba-tiba ujuk-ujuk belajar Sahih Bukhari, mendem, Pak. Makanya para ulama kita mengatakan ta'amul kibar summus sighar. Makanannya orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Sampean mangan bakso, enek bocah umur 2 tahun sampean dulang bakso. Ini sebenarnya manfaat atau tidak, Pak, bakso? Manfaat. Nek umur 2 tahun Pak mangan bakso keloloten. Jadi ta'amul kibar summus sighar. Makanannya orang dewasa itu adalah racun bagi anak-anak. Ya, makanya harus berjenjang. Di semua bidang, di dalam akidah, di dalam fikih, di dalam bahasa Arab, semuanya harus berjenjang. Harus berjenjang. Seperti di sini disebutkan, ilmu itu ibarat membangun rumah.
Pondasi harus kuat sebelum memasang atap. Jadi harus dikuatkan dulu pondasinya. Baca Qur'annya harus pintar dulu. Harus bisa membedakan mana kho, mana ha. Khoroja dengan harojun. Kalau tidak bisa bedakan ini dua artinya apa? Sudah beda. Khoroja, harojun. Ya, ini dua-duanya yang satu kho, yang satu ha. Harus bisa membedakan. Mempelajari kitab-kitab perbandingan madhab sebelum menguasai satu matan dasar fikih adalah bunuh diri akademis. Nah itu, bunuh diri akademis. Belum jadi belajar sudah mendem terlebih dahulu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling terakhir adalah harus ada guru yang membimbing. Otodidak tidak akan memberikan manfaat kecuali setelah seseorang itu memiliki dasar-dasar ilmu. Ya, mangkana ustadzuhu kitabahu kana khata'uhu aktsara min shawabihi. Orang itu yang gurunya cuma buku, maka lebih banyak kelirunya daripada benarnya. Orang kalau belajar sama gurunya baca banyak dulu. Gurunya baca banyak, setelah itu tinggal ringkasannya. Ya, tinggal ringkasannya. Jadi kita tinggal makan apa yang sudah dibaca oleh apa? Oleh sang guru. Makanya antara guru dengan murid, mana yang harus lebih banyak baca bukunya? Guru. Mana yang harus lebih banyak mendengarkan kajian? Guru. Mana yang harus banyak meneliti? Guru. Semuanya guru. Guru harus lebih banyak membaca, harus lebih luas wawasannya, harus lebih besar kemampuannya daripada muridnya. Baik. Jadi itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan perkara yang penting dan juga penghalang-penghalang seseorang dari mendapatkan ilmu. Maka niat yang lurus, kemudian waktu yang disiplin, serta metodologi yang benar di dalam mempelajari ilmu, maka akan menimbulkan cahaya di dalam ilmu dan juga amal. Tiga-tiganya ini harus ada pada diri seorang ilmu. Niat yang lurus, kemudian metode yang benar tanpa disiplin tidak akan berhasil. Niat yang lurus, kemudian disiplin tanpa metode yang benar tidak akan berhasil. Disiplin waktu, metode yang benar, tanpa niat yang lurus pun juga tidak akan berhasil. Apalagi niatnya sudah tidak lurus, waktunya tidak disiplin, metodologinya tidak benar. Ya, ini menjadikan seseorang akan sia-sia di dalam usahanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua, tinggal kita praktekkan. Ya, kita yang jamaah-jamaah, yang bapak-bapak, jangan mau kalah sama anak-anak. Makanya harus kita ada waktu menghafal, harus ada waktu kita memurojaah, karena ilmu ini beban untuk kita semua, Pak. Bukan beban untuk anak-anak kita saja. Kita harus ngafal juga, harus belajar juga, harus murojaah juga, harus meneliti juga. Ini menjadi keharusan untuk kita. Suatu saat, dan semoga hal itu dikabulkan oleh Allah apabila kita masuk ke dalam surga, seperti cita-cita sebagian para ulama, kalau sampean lebu surga, apa yang jenengan mau minta? Katanya sebagian para ulama, saya pengen punya perpustakaan. Subhanallah. Ini niat kesenangannya terhadap ilmu ke bawah sampai masuk ke dalam surga. Bisa atau tidak, Pak? Wis mantuk-mantuk wae sampean. Tapi nah, sing penting mlebu dhisik, Pak. Urusan kono apa iki penak. Sing penting apa, Pak? Mlebu dhisik. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, ada yang bertanyakan jemaah? Yang ikhwan dulu ya. Nah. Di awal tadi masalah kewajiban berdoa itu untuk terkait yang fardu kifayah, ini ukuran atau kalau selain demarkasinya, wilayahnya, lokasinya. Sekarang satu kampungkah
satu provinsi kah atau satu dunia ini kan sekarang kampung dunia cukup itu atau bagaimana standarnya? Baik, nah, jadi wallahu taala alam, setahu anak adalah dalam batasan jarak safar. Dalam batasan jarak safar. Kalau zaman dulu itu ada namanya umron. Umron. Bahasa dulu itu namanya umron. Umron itu kalau zaman sekarang antara satu desa dengan desa yang lain itu kan apa namanya nyambung. Kalau zaman dulu itu enggak, Pak. Zaman dulu itu disebut umron kalau ada satu perkampungan. Jadi satu perkampungan, di sini ada berapa kakak. Nanti mereka kalau mau ke kampung yang lain mereka akan nempuh semacam padang pasir yang kecil begitu. Nanti mereka akan sampai di perkampungan lagi. Nah, perkampungan ini biasanya di apa namanya punya hubungan satu keluarga. Misalnya ini kampung Bani Asad gitu ya. Terus ini kampung Bani Salamah. Jadi mereka punya nenek moyang Salamah, punya anak, terus mereka punya desa, bukan desa ya. Umran, namanya umran gitu, umran buyut. Nanti ada Bani Salimah, ada Bani Asad, Quraisy. Quraisy itu nama orang, Pak. Suku Quraisy. Jadi tinggal di daerah tersebut itu anak keturunan dari Quraisy gitu. Tinggal di daerah ini anak keturunan dari si fulan. Bani itu kan artinya anak keturunan. Bani Asad artinya anak keturunannya Asad. Bani Salamah anak keturunannya Salamah. Mereka tinggal di salah satu daerah. Nah, dulu orang itu boleh mengqashar, menjamak kalau dia niat safar apabila dia sudah keluar dari umrah tadi. Ini berbeda dengan pendapatnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim, orang kalau mau safar sudah punya niat dia boleh mulai menjamak atau mengqashar. Kalau jumhur mengatakan tidak, harus keluar dari umrah. Kalau sekarang mungkin kampung ya, kampung atau desa ya. Jadi satu kampung, satu desa itu ada perkampungan, kemudian kalau seandainya di situ ada orang yang bisa menggugurkan fardu ain atau fardu kifayah, maka itu menjadi patokannya. Tapi tidak mutlak satu daerah ya, karena di dalam sebagian hukum itu berkaitan dengan pengetahuan. Jadi kalau ada si fulan meninggal dunia, kalau seandainya tidak dikuburkan maka jenazahnya akan rusak. Yang tahu adalah 10 orang saja. Maka kewajiban fardu kifayah ini bukan semua desa tadi, tapi 10 orang yang mengetahui tentang wafatnya si fulan tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Silakan. Untuk fardu kifayah apabila sudah ada yang mempelajari bersama yang lain. Pertanyaan saya, bagaimana fardu kifayah terkait dengan jenazah? Kalau kita perhatikan sekarang itu jenazah ini jauh dari saksi. Contohnya ada bunga, di situ ada lilin, di situ ada sesajen dan semuanya. Terus kita kan sudah menilai semua itu, apakah kita tidak termasuk di dalam yang harus membenarkan apa yang sebelumnya? Baik. Ini pertanyaan bagus. Jadi ada sesuatu itu yang lebih dari yang sah, ada sesuatu itu yang kurang dari yang sah. Ini perlu untuk kita bedakan. Jadi apabila sesuatu itu sudah sah, terus ada yang lebih dari yang sah, ternyata yang sah ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum syar'i, maka yang sah ini sudah menjadi penggugur fardu kifayah. Jadi apa sih yang wajib dari mengurusi jenazah, Pak? Apa yang wajib? Memandikan. Memandikan ini ada patokan yang wajib, ada patokan yang sunnah. Apa patokan memandikan jenazah yang wajib? Apa, Pak? Mewudukan, mensucikan. Kalau wudu kan sunnah, Pak. Jadi yang wajib itu adalah mengguyur semua jasad dari jenazah. Itu kalau diguyur semuanya basah, itu namanya perkara wajib yang dasar. Itu yang dasar. Adapun wudu hukumnya sunnah.
Wudu hukumnya sunnah. Yang sunnah itu pun juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nanti ada patokan standar minimal, ada standar maksimal. Demikian pula mengkafani ini untuk wanita misalnya, ada patokan yang standar wajib, ada patokan standar yang maksimal. Patokan standar wajib itu berapa, Pak? 3? 5? 1. Yang penting tertutupi. Yang penting tertutupi auratnya itu menjadi standar apa? Standar wajibnya. Kalau wanita sunnahnya berapa? 3. Wanita sunnahnya 5. Ada apanya, Pak? Ada 3. Dulu kan pernah tak praktekkan, ada 3 penutup, kemudian ada 1 khimar, kemudian ada 1 lagi 3 bawahan lah, 3 bawahan, 1 atasan, 1 khimar. Ini yang apa? Yang sunnah. Ini yang sunnah. Nek dibungkus klebet koyo apa namanya itu, Pak? Ya koyo pocong. Nah, itu sah gitu ya. Itu sah. Nah, kalau sampai di titik ini sudah sah, maka apabila ada perkara-perkara yang lebih dari itu ternyata menyelisih hukum syar'i, maka kita tidak terkena efek. Tidak terkena efek. Tapi kalau yang wajib itu tidak tertunaikan, sedang kita tahu dan kita tidak mengingkari, maka kita mendapatkan dosa. Bukan cuma kita saja, semua orang pun juga mendapatkan dosa. Jadi semacam itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi kalau kita praktekkan di masyarakat misalnya salat jenazah. Salat jenazah apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Fardu kifayah. Salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Salat jenazah itu fardu kifayah, memandikan jenazah fardu kifayah. Kalau bukan fardu kifayah, masuk jenazah kok adus dhewe. Kemudian mengkafani itu juga fardu, harus ada. Kalau enggak dia enggak bisa. Gotong jenazah ke kuburan apa hukumnya? Fardu kifayah. Masuk kon mlaku dhewe kan enggak mungkin. Terus kemudian masuk ke dalam kubur, nguburkan. Itu hukumnya fardu. Jadi semuanya fardu kifayah, gitu ya. Semua fardu kifayah. Orang sholat jenazah, apa yang wajib, Pak? Apa yang wajib dari sholat jenazah? Ya sholat 2 rakaat sesuai dengan bacaannya, 4 kali takbir, salam. Kalau sudah terpenuhi itu, mau sebelumnya ada bacaan A, setelahnya ada bacaan B, yang wajib itu apabila sudah terpenuhi, maka fardu kifayahnya sudah gugur. Ya, fardu kifayahnya sudah gugur. Kalau ada A, B, C, D gitu ya, tidak sesuai dengan sunnah menurut kita, terus apakah kita berdosa? Jawabannya tidak. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.